Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami melihat diri Tuhan Yesus dalam pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak yang memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Mel Atok. Pada kesempatan ini saya mau berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada yang sempat menyaksikan video saya ini. Jadi puji Tuhan, saya meresponi video yang ada di depan tadi, saudara-saudara, di mana ada satu momen yang sangat bahagia, momen yang sangat penuh dengan kegembiraan bagi kami masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kenapa, saudara-saudara? Karena presiden kita, pemimpin yang kami cintai, yang kami hormati, dan sering kami bawa di dalam doa-doa kami di berbagai gereja, dalam berbagai kesempatan ibadah dan lain sebagainya. Kami mendoakan Bapak Presiden Jokowi, dan puji Tuhan, jelang beliau akan berhenti jadi presiden di tahun ini di tanggal 20 Oktober, saudara-saudara, kurang lebih 2 atau 3 minggu sebelum beliau berhenti, beliau datang lagi ke beberapa tempat, salah satunya adalah NTT, mulai dari Alor dan video tadi, di mana seorang Ibu Pendeta Mariana kalau tidak salah, dan mungkin juga Ibu Pendeta berasal dari gereja Masehi Injili di Timur atau gereja lain, saya tidak tahu. Pokoknya yang saya lihat di video itu ada keterangan Ibu Pendeta di dalam acara peresmian bendungan di TMF. Nah, saudara-saudara, ini memang satu hal yang menarik ya. Kami percaya bahwa Presiden Jokowi adalah manusia biasa yang tidak sempurna, tetapi manusia biasa yang tidak sempurna ini bagi kami iman Kristen, bagi kami orang NTT ya, bahwa Bapak Presiden Jokowi telah dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa ini kurang lebih 10 tahun dengan segala kekurangannya, tetapi juga hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui kepemimpinan beliau tidak bisa kami lupakan. Apalagi kita orang Kristen ya. Kita orang Kristen tidak hanya dididik untuk melihat kekurangan orang, tetapi juga melihat kelebihan-kelebihan orang. Ya, kita mau jadi seperti lebah, bukan lalat. Kalau lalat itu, saudara-saudara, tempat seindah apapun, mungkin taman bunga sekalipun, lalat akan tetap mencari sampah, saudara-saudara. Sedangkan lebah, mungkin itu di tempat sampah sekalipun, tapi lebah akan tetap mencari hal-hal baik ya. Dia tetap berusaha melihat yang terbaik, yang manis, seperti itu. Nah, jadi kami juga kurang lebih seperti itu ya. Kami melihat semua pemimpin, sekalipun Bapak Jokowi bukan satu iman dengan kami, tetapi ajaran iman Kristen jelas bahwa dalam Roma 13 itu ayat 1 sampai ayat 7 bahwa tidak ada pemimpin yang tidak ditetapkan oleh Allah, apapun agamanya. Maka dari itu kami menghormati Tuhan kami yang telah mengajarkan kami dengan firman-Nya. Maka dari itu kami menghormati pemimpin. Kalau ada pemimpin yang bersalah, tentu kami juga memberi kritik, tapi kritik kami tetap dengan dasar kasih. Kritik kami bukan sentimen pribadi, apalagi kritik yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan politik atau golongan tertentu. Nah, ini tentu kami hindari. Nah, menarik bahwa seputaran doa dari Ibu Pendeta Mariana tadi, ya, Ibu Pendeta berkata bahwa melihat diri Tuhan Yesus di dalam diri Pak Jokowi. Saya pribadi ketika menonton itu, saya memahami, tentu Ibu Pendeta tidak bermaksud bahwa benar-benar
diri Tuhan Yesus itu ada di dalam Pak Jokowi, sebab Pak Jokowi kan bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang memiliki Roh Kudus, dan dengan demikian dia juga akan memiliki karakter dan sifat-sifat Tuhan Yesus Kristus. Saya ketika melihat video ini, saya yakin sekali karena waktunya sangat buru-buru. Ibu Pendeta Mariana juga sangat cepat menggunakan peluang yang ada, sangat berani juga menurut saya untuk mendoakan Bapak Presiden. Buat saya itu luar biasa sekali, ya. Soal kalimat Ibu Pendeta yang mengatakan diri Tuhan Yesus dalam Pak Jokowi, saya yakin yang Ibu Pendeta maksudkan adalah ada kelihatan sifat-sifat karakter seperti yang Ibu Mariana lihat dalam diri Tuhan Yesus karena beliau pendeta, ya. Sebab kita tahu bahwa kalau kita belajar Alkitab, sifat-sifat Tuhan Yesus itu apa? Merakyat. Sifat-sifat Tuhan Yesus itu apa? Merendahkan diri. Sifat-sifat Tuhan Yesus itu apa? Orang omong-omong, orang ejek, orang olok, orang hina, Tuhan Yesus tidak membalas. Nah, saya melihat mungkin sekali ya, Ibu Pendeta Mariana melihat hal yang kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada sifat yang sangat merakyat, betul-betul sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dirasakan oleh orang-orang Indonesia, khususnya kami Indonesia Timur, lebih khusus lagi NTT. Entah sudah berapa puluh kali sejak beliau menjabat sampai beliau mau mengakhiri jabatan masih peduli kepada kami, ya. Itu buat saya luar biasa, dan mungkin itu yang Ibu Pendeta lihat ada dalam diri Bapak Presiden terkasih, Bapak Presiden yang kami hormati, dan juga kerendahan hati beliau. Oh haleluya. Saya juga, ya, saya kurang lebih seperti Ibu Mariana juga. Saya pernah berkhotbah di depan menteri, di depan gubernur, di depan anggota DPR RI, provinsi, kota, kabupaten, bupati, wali kota dalam sebuah acara. Mereka semua hadir waktu itu, dan karena mayoritas adalah Kristen, memang ada menteri Islam juga waktu itu, tetapi saya menyentil pejabat-pejabat kami itu dengan penuh kasih dan mengangkat contoh teladan, yaitu Bapak Presiden sendiri, yaitu bahwa beliau RI 1 tapi rendah hatinya luar biasa, merakyatnya luar biasa. Mungkin tidak ada presiden yang mendapatkan cacian makian seperti Pak Jokowi. Saya kalau lihat, ya, mungkin tidak ada pemimpin yang dihina begitu rupa seperti yang dialami oleh Bapak Presiden Jokowi. Tetapi lihat saja, dia tidak mau balas. Kalau dia mau balas bisa saja, orang dia punya kuasa, dia punya power dan lain sebagainya. Atau saya lihat juga cara membalasnya luar biasa. Kadang-kadang yang maki-maki dia ajak kerjasama, dia ajak jadi kawan dan lain sebagainya. Tetapi tentu kita tetap berdoa seperti doa Ibu Mariana. Kita berharap kelak benar-benar Pak Jokowi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga ketika kita mengatakan melihat diri Kristus di dalam diri seorang Pak Jokowi, itu benar terjadi karena hanya orang yang terima Yesus, yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, lalu kemudian karakter-karakter Kristus mulai muncul dalam diri orang tersebut. Jadi bagi saya sangat memahami doa dari Ibu Pendeta, dan bagi saya Ibu Pendeta terlalu luar biasa. Ibu Pendeta berani, Ibu Pendeta berani melakukan bagian Ibu Pendeta dengan kapasitas Ibu Pendeta sebagai seorang pendeta, dan buat saya itu keren. Buat saya itu keren, luar biasa. Dan ini juga mengingatkan kita orang-orang Kristen, pejabat-pejabat Kristen. Seorang Ibu Pendeta Mariana bisa melihat karakteristik Yesus di dalam diri Pak Jokowi, padahal dia bukan orang percaya Yesus. Harusnya kita yang mengaku percaya Yesus, justru karakter seperti itulah yang harus kita lihat, bukan sebaliknya. Jangan pendendam, jangan sombong, jangan angkuh, ya, jangan balas jahat dengan jahat dan lain sebagainya.
Jadi saya sangat bersyukur pada kesempatan ini bisa menanggapi video yang viral ini, sehingga betul-betul kita semua tetap bersemangat ya. Saya tahu kok bagi pembenci Jokowi pasti kalau mereka lihat video ini mereka marah, mereka lihat video doa tadi mungkin mereka tetap tidak suka dan lain sebagainya. Tapi lihat, mereka begitu sibuk untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi. Pak Jokowi sibuk kerja dari awal jabatan sampai akhir jabatan. Wow, itu keren banget, luar biasa. Buat para pembenci Pak Jokowi yang hari-hari ini juga sangat viral di media sosial, Anda menebar-nebar kebencian, mengatasnamakan rakyat, katanya Jokowi menipu rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Jangan sembarang bawa-bawa nama rakyat. Kami juga rakyat ya. Anda hina dia dengan istilah Mulyono lah, apa segala macam ya. Tetapi Kaisang kemudian pakai baju Putra Mulyono, nanti akan muncul juga baju-baju lain. Mungkin bajunya tuliskan Rakyat Mulyono. Kau mau apa kalau kami Rakyat Mulyono? Ya, bagi kalian yang memang penuh kebencian ya, bahkan bagi saya orang-orang ini dipakai setan untuk mengadu domba rakyat. Ya, bawa-bawa nama rakyat. Rakyat yang mana? Tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Presiden Jokowi ya per hari ini mungkin sekitar 76%. Ya, berarti hanya 24% itulah yang suka omong-omong menjelekkan Pak Jokowi. Jadi buat kami, pesan kami adalah Anda jangan mengadu domba masyarakat Indonesia, jangan sebarkan hoax, jangan sebarkan kebencian ya terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Ya, jangan menggiring opini seolah-olah bahwa memang Pak Jokowi begini begitu. Kalau dia punya kurang ya pasti. Kalau Anda rasa ada yang bermasalah secara hukum ya bawa ke jalur hukum dong. Jangan omong-omong sembarang. Saya tidak bisa bayangkan kalau ini bukan Pak Jokowi tapi presiden yang lain baru Anda melakukan begini. Mungkin beberapa di antara kalian sudah membusuk di penjara seperti itu. Jadi pesan saya sebagai pendeta juga sebagai rakyat Mulyono ya kan, atau pendeta Mulyono boleh deh, nggak ada masalah ya. Bagi saya Pak Jokowi presiden terbaik ya. Dan sekali lagi buat orang Kristen, pejabat beragama Kristen, Pak Jokowi bukan Kristen, Pak Jokowi tidak percaya Yesus, tapi Ibu Pendeta Mariana tadi doa dengan begitu semangat, beliau belum melihat ada diri Yesus. Maksudnya ada karakter-karakter, ada sifat-sifat, ada contoh teladan yang kami baca di Alkitab tentang Kristus itu ada dalam diri Pak Jokowi, walaupun mungkin sedikit dan tidak sempurna, mengingat beliau memang bukan orang percaya. Tetapi menjadi aneh kalau orang yang tidak percaya ya, atau orang hanya mempercayai Yesus sebagai nabi saja, lalu dia mempunyai karakter dan sifat teladan seperti Yesus, lalu atau mirip-mirip Tuhan Yesus, lalu kita yang agama Kristen, entah kita pendeta kah, kita pastor kah, atau kita pejabat-pejabat beragama Kristen dari Katolik, Protestan kah, karismatik, Pentakosta kah, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, mari melalui peristiwa ini, video ini, kita semua periksa diri kita baik-baik, baik saya maupun saudara-saudara dengan penuh kerendahan hati. Ayo, mari kita tunjukkan bahwa kita benar-benar pengikut Kristus yang sejati. Dalam diri kita tuh ada sifat, ada karakter Yesus, ada kerendahan hati. Ya, ada apa lagi? Ada sifat yang tidak balas jahat dengan jahat. Ada sifat yang selalu menuntaskan tugas dengan benar. Karena Tuhan Yesus kan bilang, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, Pak Jokowi tunjukkan, mana ada saudara-saudara presiden-presiden sebelumnya, saya mohon maaf sebelumnya, karena ini fakta ya, rekam jejak tuh tidak bisa dibuang begitu saja, bahwa ternyata memang satu-satunya presiden yang pernah datang di Pulau Rote sama paling ujung Indonesia, ujung selatan Indonesia, ya itu di Rote Pak Jokowi datang.
Di Kupang saya sudah berapa kali, bahkan ini rumah saya, lokasi rumah saya ini sekitar kampung saya ini Pak Jokowi lewat kemarin dan rame ya. Bahkan ada beberapa jemaat yang dapat lempar baju, dapat 2. Luar biasa, buat kami ini luar biasa sekali ya, bahwa pekerja keras. Ayo saudara-saudara, kita bekerja. Kalau Anda pejabat orang Kristen, komitmen apa, kampanye apa, kerja itu sungguh-sungguh. Kalau kita pendeta, kita dipanggil menjadi pelayan, mari teladani Tuhan Yesus Kristus ya, atau minimal ya secara kenegaraan, secara bangsa, negara, anak-anak bangsa, mari kita teladani Pak Jokowi. Kerja. Wow, keren. Ini buat saya satu hal yang sangat menarik. Kiranya video ini memberi semangat buat kita. Sampai jumpa di video lain. Maafkan kekurangan sepanjang video ini. Tuhan Yesus memberkati. Orang Kristen bersatu jadi berkat bagi Indonesia. Dan buat orang Indonesia, apapun agama kita tetap pegang sila ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus mengucapkan berkat dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus bagi negara kesatuan Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Mianas sampai Pulau Rotendao. God bless you all. Thank you for the happiness